khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemenang, kemarin saya sempat kepikiran apa sebenarnya niat yang ingin saya buat dalam konten yang akan saya lanjutkan dalam perjuangan. Ya mungkin ini perjuangan, bukan perjuangan, tapi ini dalam sebuah misi untuk memberikan manfaat buat kehidupan saya pribadi, buat keluarga, atau mungkin buat teman-teman sahabat pemenang semuanya. Sempat saya kepikiran dulu, saya pernah aktif di YouTube dan saya buat konten yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, jalan, makan, dan segala macam, ya aktivitas sehari-hari lah. Tapi saya pikir ini bukan zamannya lagi, dan ini bukan sebuah momentum di mana kita berbagi hal-hal yang tidak penting. Saya pikir ini adalah kesempatan kita untuk berbagi hal-hal yang penting yang mungkin akan bermanfaat. Di dalam secangkir kopi dan ceritanya, saya berniat betul ingin berbagi kepada Anda semua teman-teman sahabat pemenang, bagaimana caranya kita bisa bermanfaat, bagaimana pemikiran-pemikiran yang saya dapatkan, saya sampaikan di dalam YouTube, dalam konten, yang tujuannya adalah untuk berbagi, mengingatkan pribadi saya pribadi, atau menyampaikan ini kepada teman-teman semua sebagai satu pengingat, atau mungkin sebagai salah satu cara untuk meyakinkan bahwa ini bisa kita lakukan bersama-sama. Contoh misalnya tentang hal keuangan, tentang hal pekerjaan, atau bahkan hal-hal yang berhubungan dengan achievement, motivasi tentang pribadi kita agar kita lebih baik, pribadi-pribadi yang lebih ya kedepannya akan lebih baik lah. Intinya kita menjadi pribadi yang lebih luar biasa. Dalam The Winning Mindset Indonesia, saya bangun entitas itu tujuannya adalah untuk membangun pemikiran kita agar kita lebih bersemangat di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Di dalam Winning Mindset Indonesia, bagaimana kita merubah mindset, growth mindset dari sesuatu yang biasa saja menjadi luar biasa, jadi yang tidak bersemangat menjadi lebih semangat, dan bahkan dari yang tidak tahu menjadi lebih tahu. Misal contoh, dalam hal public speaking, atau mungkin dalam hal motivasi kehidupan kita. Kita bisa ambil contoh dari beberapa hal yang bisa kita implementasikan atau kita sampaikan di dalam konten kita ke depannya. So, teman-teman, sahabat pemenang, kemarin saya berpikir bahwa apa yang harus saya lakukan dalam konten-konten ke depan. Saya diskusi, bahkan kemarin ada yang ngomong sama saya, kenapa istrinya harus dieksploitasi di dalam konten pertama? Ya, sebenarnya tujuannya bukan untuk mengeksploitasi istri ya, tapi ini adalah cara saya untuk mengenalkan kepada dunia bahwa ada dunia baru di dalam kehidupan saya. Dan banyak orang bertanya-tanya, Bang Edwin, apa yang terjadi dengan kehidupan rumah tangga dan segala macam. Saya pikir inilah kesempatan saya untuk membuat sesuatu momentum di mana saya bisa mengenalkan pasangan hidup saya yang baru. Ada manfaatnya, insya Allah ada. Buat saya pribadi atau buat teman-teman yang mengenal saya. Kenapa? Di dalam Islam sebenarnya iklan itu penting. Kebetulan memang kemarin qadarullah kami menikah bukan dalam keadaan yang kami besar-besarkan, karena ini pernikahan kedua sama antara saya dan istri saya. Tapi di balik itu adalah ternyata ada hal yang penting, yaitu kita harus memiliki satu pemikiran yang sama bahwa siapapun harus mengetahui sebuah berita yang baik, kebahagiaan, atau mungkin hal-hal yang penting dalam kehidupan kita agar tidak terjadi fitnah. Makanya Islam itu mengajarkan setelah Anda menikah harus ada iklan. Iklan itu artinya dalam bahasa Indonesia iklan ya. Artinya kita mengenalkan atau memperkenalkan kepada dunia bahwa kita punya sesuatu yang baru, kita punya pasangan yang baru. Nah, dalam hal ini adalah istri saya. Saya kenalkan, beliau adalah kemarin di konten pertama, beliau adalah teman SMA saya gitu. Karena bukan anak mantan. Beliau adalah teman SMA saya dulu, satu SMA, ketemu di Bogor dan segala macamnya. Kita cerita tentang hal itu. Nah, ke depan saya bilang, ayo kita buat konten yang berhubungan tentang bagaimana kita sharing agar kehidupan rumah tangga semakin lebih baik. Apa pengalaman-pengalaman yang membuat kita menjadi bermasalah sebelumnya. Karena apa? Jika Anda belajar sama orang sukses, maka Anda akan melihat hasilnya. Tapi jika Anda belajar dengan orang yang gagal, insya Allah akan belajar tentang kegagalannya. Dan jangan lakukan kegagalannya. Intinya adalah, belajar dari kegagalan, maka Anda akan lebih cepat suksesnya. Itu rahasianya.
Nah, dalam kesempatan kali ini saya tidak akan terlalu panjang lebar. Saya hanya ingin sampaikan kepada Anda semua bahwa ke depan saya ingin banget ya, banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari apa yang saya buat di dalam konten-konten ke depan. Ada hal-hal yang penting yang mungkin menjadi bagian dari cara gitu ya. Ada hal-hal yang penting dalam ke depan untuk membuat saya merasakan atau mengekspresikan kepada teman-teman sahabat pemenang semuanya tentang ilmu yang bermanfaat, tentang sesuatu yang memotivasi diri kita. Kita harus merubah I can do it into I believe I can do it. Jadi saya bisa melakukannya, I cannot do it, saya tidak bisa melakukannya, dan saya rubah. Ayo kita percaya bahwa kita bisa melakukannya, I believe I can do it. Itu adalah kunci. Saat kita merasa tidak bisa, maka kita harus merubahnya, kita harus merubahnya menjadi sebuah kalimat I believe I can do it, not I cannot do it. Ini sebuah quotes yang penting banget. Dan teman-teman semuanya, kadang-kadang saya juga merasa bahwa kalau kita mendapatkan satu manfaat dalam kehidupan kita, satu hidayah atau bahkan satu ilmu, maka berbagilah. Karena hal yang paling penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita membagi ilmu yang bermanfaat tersebut. Bagaimana kita membagi sesuatu yang hadir dalam pikiran kita, yang tentunya hal kebaikan ya. Dan itu menjadi salah satu cara untuk kita berbagi kepada orang lain. Dan ilmu yang bermanfaat itu insya Allah akan menjadi pahala. Jika misalnya saya menyampaikan satu hal kepada Anda semua, nanti di kedepannya pada saat saya buat konten-konten tertentu yang saya buat, saya akan sampaikan sebuah ilmu yang berhubungan dengan kebaikan, atau mungkin ilmu yang bisa yang dijalankan kepada Anda setiap harinya sebagai rutinitas harian. Misalnya, ayo kita berselawat setiap hari. Saya pernah sampaikan di Instagram saya bahwa mulut kita ini sebenarnya terlalu sering disia-siakan. Kenapa? Karena kita tuh harusnya mengucapkan sesuatu yang di momen-momen kita sebenarnya kosong, nggak ada aktivitas. Apa susahnya kita melafalkan sholawat misalnya, seperti itu? Apa susahnya kita melafalkan kalimat-kalimat Allah? Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita bisa mendapatkan manfaatnya, manfaat dari mulut kita. Karena seringkali kita menggunakan mulut kita itu tujuannya adalah untuk ya ghibah. Tujuannya adalah untuk bicara hal yang tidak penting. Karena dalam satu momen, jika ada satu atau dua orang yang bertemu, atau lebih daripada dua orang, dan dia bertemu, maka hanya tiga yang diomongkan. Yang pertama adalah ngomongin agama atau ngomongin hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua adalah ngomong yang sia-sia, ngomong yang tidak jelas, yang tidak penting, yang sudah lewat. Misalnya ngomongin bola tadi malam, atau mungkin ngomongin hasil skor atau apapun lah gitu yang berhubungan dengan yang tidak penting-penting banget gitu. Yang ketiga adalah ngomongin orang, ghibah. Tiga hal, apalagi selain itu. Karena itu ayo, ini contoh ya, ini contoh. Jadi ini contoh bagaimana kita memanfaatkan kesempatan kita. Selain itu juga saya tertarik banget dengan salah satu konten, yaitu kontennya Bro Timothy Ronald. Bicara masalah, saya tidak bicara masalah cryptocurrency, tidak bicara masalah Bitcoin, tapi saya bicara tentang bagaimana dia memotivasi orang untuk lebih baik. Cara memang berbeda-beda. Saya tidak mungkin menggunakan cara membodoh-bodohin orang. Anda bodoh, Anda ya kan, kalimat-kalimat seperti itu. Anda silakan cek di YouTube-nya beliau ya. Beliau mengungkapkan bagaimana caranya kita bermanfaat kehidupan kita, dan kita bisa menjemput 2030 dengan lebih baik. Kita harus merubah mindset kita lebih baik, dan kita adalah pejuang, kita adalah fighter kan. Nah, saya tertarik dengan satu neraka laki-laki, karena salah saya judulnya neraka laki-laki. Itu keren banget dan itu memotivasi saya. Karena jika Anda laki-laki dan Anda tidak memiliki satu hal yang ingin Anda lakukan, yaitu perubahan, maka bersiap-siaplah Anda menjadi salah satu korban dari masa depan. Anda tidak akan pernah dipandang, Anda tidak akan pernah dilirik oleh siapapun. Seperti yang saya sampaikan kemarin. Apa yang saya sampaikan? Bahwa setiap manusia itu dilihat adalah karyanya. Bahkan keburukannya pun dilihat. Tapi sudah sunatullahnya. Setiap keburukan yang kecil akan merusak kebaikan yang banyak. Sering banget. Nah, karena itu teman-teman, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada Anda semua. Di momen yang pendek ini saya ingin sampaikan kepada Anda semua. Pastikan bahwa kita saat ini betul-betul menjadi bagian dari perubahan masa depan kita. Anda mungkin sedang melihat ini dalam keadaan rebahan. Anda mungkin sedang melihat ini dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Ayo rubah. Makanya ada istilah rubah gerakan Anda ya.
agar Anda bisa mendapatkan mood yang lebih baik. Saya lupa istilahnya. Oh ya, apa namanya? Our motion is our emotion. Sorry, our motion is our emotion. Begitu juga sebaliknya. Our emotion is our motion. Kalau orang sedang bermasalah pasti lemah. Kalau orang sedang bermasalah pasti bermasalah. Gerakannya lambat, bawaannya mau tidur segala macam. Tapi kalau misalnya kita punya emosi yang baik, maka kita akan melakukan segala gerakan-gerakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang kedua, dan yang terakhir, saya merasakan bahwa apa yang kita lakukan selama ini dalam proses kita fight dalam kehidupan kita. Bener banget. Kita sedang beradu, kita sedang berperang di dalam dunia yang tidak jelas ini. Kita tidak pernah tahu apa ancaman ke depannya. Kita tidak pernah tahu apa ancaman yang datang dari alam. Semuanya hadir tanpa pemberitahuan kita. Karena yang mengetahui adalah cuma satu saja. Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. So, yang kita harus lakukan adalah pastikan bahwa apa yang kita lakukan adalah sebagai nilai ibadah. Ibadah yang paling utama adalah bagaimana kita menjadikan apapun yang kita lakukan, proses apapun yang kita lakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Tuhan. Kenapa? Karena hasil bukan prerogatif kita. Hasil itu adalah prerogatifnya Allah. Allah yang berhak untuk menentukan hasil apa yang kita lakukan. Tugas kita hanya berproses. Karena itu berproseslah. Seperti hari ini, saya akan membuat perubahan-perubahan dalam hidup saya, dan saya akan menyampaikan ini dalam sebuah konten, dan perubahan-perubahan ini mudah-mudahan bisa menjadi perubahan yang baik juga untuk teman-teman semuanya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat. Sampai ketemu di Secangkir Kopi dan Ceritanya. Assalamualaikum. Damn.